Pulang adalah tujuan akhir semua orang. Inti dari tujuan pulangnya Dara Kelana kali ini adalah kembali bertemu orang tua beserta sanak keluarga yang sudah sangat dirindukan. Pulang kali ini juga menjadi awal dari niat Dara Kelana untuk menjelajah bagian terpenting dari kota kelahiran. Kota yang menjadi destinasi wisata bahari di ujung barat Indonesia. Inilah Dara Kelana dari Pulau Reh. Untuk menuju ke Pulau Sabang, kami bergerak dari rumah ke Pelabuhan Ulelu. Tiba di pelabuhan, kami langsung membeli satu tiket motor plus orang dan satu tiket orang terpisah. Trip kami kali ini, kami memilih menggunakan kapal lambat alias kapal feri. Estimasi waktu penyeberangan menggunakan kapal feri hanya 2 jam untuk menuju ke Pulau Sabang. Di Pelabuhan Ulelu ini juga ada kapal cepat alias kapal ekspres untuk menuju ke Pulau Sabang. Kapal ekspres ini hanya bisa mengangkut penumpang saja, tidak untuk roda 2 atau lebih. Jika kalian menggunakan jasa kapal ekspres, estimasi waktu penyeberangan ke Pulau Sabang itu hanya memakan waktu 45 menit saja. Saat di dalam kapal, kami menikmati deburan suara ombak yang dihantam oleh kerasnya dinding-dinding kapal. Ombak yang beralun-alun membuat kami merenung sejenak tentang begitu besar nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dari udara yang kita hirup, lautan yang membentang luas, sampai hasil laut yang kita dapat. Setelah 2 jam di atas kapal, tak terasa kami pun sampai di Pelabuhan Balohan. Tak sabar, kami ingin menjelajahi tempat yang bersejarah di Pulau Sabang. Tak lupa juga, kami langsung menuju ke rumah tercinta terlebih dahulu, menemui ibu, kakak, adik, dan keponakan tercinta. Tak lama di rumah, setelah bersendau gurau, kami pun langsung bergegas menuju salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Pulau Sabang. Tepatnya berada di ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, yaitu situs sejarah Benteng Jepang. Saat menuju ke Benteng Jepang, kami pertama kali dipertemukan dengan bangunan megah dan indah, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Sabang. Kami terus berjalan dan kembali disuguhkan dengan pemandangan hutan yang asri dan hamparan lautan yang luas. Jalanan yang berliku dan menanjak tidak membuat kami berhenti di sini. Kami terus menyusuri bibir pantai sambil menikmati syahdunya angin yang berhembus kencang. Lagi-lagi timbul rasa tak sabar dalam benak untuk segera sampai ke Benteng Jepang. Waktu yang kami butuhkan untuk menuju ke Benteng Jepang kurang lebih 20 menit menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, terpancar matahari yang sangat terik. Beruntungnya kami, begitu banyak pohon-pohon besar dan rindang yang menghalangi sebagian cahaya matahari di perjalanan ini. Jalanan yang kami lewati terlihat sangat sepi dan tenang. Tidak ada satupun kendaraan yang melewati kami. Di sini pun kami melaju dengan sedikit kencang agar cepat sampai. Akhirnya kami menemukan palang sebagai petunjuk menuju ke situs benteng sejarah Jepang. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju ke parkiran roda 2. Untuk masuk ke situs benteng sejarah Jepang ini, kalian cukup menyediakan uang 6.000 saja. 3.000 untuk restribusi parkir dan 3.000 lagi untuk restribusi orang. Berbeda halnya dengan roda 4, sedangkan untuk roda 4 cukup membayar 5.000 saja. Sedangkan restribusi orangnya sama, 3.000 saja. Kini saatnya kami menapaki langkah demi langkah agar kami dapat mencapai satu persatu benteng Jepang yang bersejarah. Di pertengahan sebelum mencapai ke benteng teratas, kami rehat sejenak sambil menikmati angin laut yang menyejukkan. Menurut sejarah, benteng-benteng peninggalan serdadu Jepang ini dibangun antara tahun 1942 hingga 1945, yang dahulunya berguna untuk menyimpan berbagai jenis senjata para armada Jepang. Bukan hanya itu, pada zamannya, benteng ini berguna sebagai pertahanan untuk memantau musuh pada Perang Dunia Kedua. Nama benteng Jepang Anoitam ini berasal karena letaknya yang berdampingan dengan pantai Anoita. Benteng peninggalan Jepang ini juga dapat ditemukan di hampir setiap tempat di Sabang, seperti benteng di Sabang Fair, Pantai Sumur Tiga, Pantai Ujung Kareng, Pulau Rubiah, dan lainnya. Sehingga tak heran jika kota Sabang dijuluki sebagai kota 1000 benteng. Benteng ini dirancang dengan arsitektur yang unik, di mana sebagian besar strukturnya tertimbun di bawah tanah, membuatnya lebih sulit terdeteksi dari udara atau laut. Salah satu ciri khasnya benteng ini adalah atap berbentuk tapal kuda yang memberikan perlindungan strategi bagi pasukan Jepang saat itu. Salah satu daya tarik utama benteng Anoitam ini adalah sebuah meriam besi sepanjang sekitar 3 meter yang masih berdiri kokoh di depan pintu masuk.
Meriam ini merupakan peninggalan asli dari masa pendudukan Jepang dan kini menjadi simbol yang sangat penting sebagai bagian dari perlindungan militer Jepang di Sabang. Dari atas bukit ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah Selat Malaka yang terbentang luas, lengkap dengan perahu-perahu nelayan yang berlayar di pelayaran. Selain itu, benteng ini juga dikelilingi oleh rimbunan pepohonan yang memberikan kesejukan dan suasana yang tenang. Ditambah lagi rerumputan yang sangat asri beserta karang-karang yang menjulang tinggi di bibir lautan dan hempasan ombak yang indah, rasanya kami tidak ingin berpindah dari tempat ini. Di sekitar benteng, kami juga masih bisa melihat beberapa bangunan kecil yang dulunya berfungsi sebagai pos penjagaan dan tempat pengintaian. Benteng ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa yang berdiri kokoh di atas tanah Aceh, menyimpan cerita tentang kekuatan, ketahanan, dan harapan sebagai bagian dari benteng pertahanan di ujung barat Indonesia. Ia bukan hanya simbol kekuasaan penjajah, namun juga bukti bahwa setiap batu dan dinding yang dibangun di atasnya menyimpan jejak-jejak sejarah yang tak akan pernah terlupakan oleh generasi penerus. Dari balik dinding-dinding tebal benteng, terdengar gema perjuangan yang terus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu diraih dengan darah, keringat, dan tekad yang tak kenal lelah. Sebuah warisan sejarah yang mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan begitu keras. Benteng Jepang Sabang ini lebih dari sekadar struktur militer. Ia adalah pengingat akan masa gelap penjajahan, namun juga menjadi lambang keberanian dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di sini sejarah Indonesia yang tak ternilai harganya untuk dikenang dan dipelajari oleh kita semua. See you di perjalanan Dara Kelana episode 2 Ujung Barat Indonesia. Jangan lupa